Anda kembali menyaksikan Business Talk, saudara. Sekarang kita telah bergabung wartawan Sinar Kontan Titis Nurdiana. Mbak Titis, dari hasil diskusi kita tadi, terlepas dari ekosistem bisnis, yang harus diuntungkan kebijakan uang muka dan ETMR adalah masyarakat ataupun nasabah begitu. Nah, apa saja yang wajib mereka ketahui agar tidak senang di awal bebas uang muka nih? Tapi di tengah-tengah tadi kan Pak Toto juga mengatakan, awal sih memang bunganya sekian, di tengah jalan naik, itu kan memberatkan. Iya, betul. Mbak Ilona, selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Ini lengkap sekali, lengkap sekali Pak. Ini catatan redaksional Kontan sebetulnya sangat sederhana Pak. Bahwa catatan kita bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah setelah industri otomotif kemudian sektor properti sangat luar biasa. Satu, BI memberikan LTV 100% atau DP 0%. Kemudian OJK mempermudah bank dengan kebijakan ATMR-nya. Kemudian ada wacana untuk dari pemerintah yang seperti diomongkan oleh Pak Erlangga Hartarto sebelumnya, Pak Menko, akan ada kebijakan di sektor perpajakan. Artinya semua yang namanya stimulus ini dicoba digelontorkan. Plus suku bunga yang diberikan oleh Bank Indonesia adalah suku bunga acuan yang terendah sepanjang sejarah. Nah, ini tentu menjadi modal yang baik, seperti tadi Bapak-Bapak bilang, inilah time to buy, time to invest, untuk melihat ke depan. Nah, masalah yang menjadi utama adalah biasanya tren ekonomi membaik ke depan, maka akan diikuti dengan kenaikan suku bunga. Ini akan menjadi masalah ketika sekarang DP 0%, cicilan menjadi lebih panjang. Nah, dengan cicilan yang lebih panjang, dengan kebijakan suku bunga yang ke depannya akan naik, maka ini bisa menjadi trap bagi konsumen yang ingin membeli di awal ini dan kemudian cicilan lebih lama. Nah, tadi dari perbankan sendiri sudah mengatakan bahwa mereka juga bisa menciptakan produk-produk, melakukan inovasi dengan memperpanjang dengan tapi sama saja bahwa nanti ke depannya ujungnya adalah konsumen yang sangat berat dengan ini. Nah, tentu saja ini juga harus disikapi, dicarikan inovasi yang lebih matang agar yang benar-benar bahwa stimulus di awal dan kemudian juga akan diikuti dengan cicilan yang tidak memberatkan. Dan jangan dilupakan juga bahwa sasaran dari kebijakan ini adalah mendorong investasi. Karena tadi juga dibilang sama bapak-bapak semuanya bahwa yang belum bergerak itu adalah daya beli. Yang di bawah end user memang mau tidak mau memang harus membeli karena pada saat timingnya tepat. Butuh, betul Mbak Ilona, butuh. Tapi bagaimana dengan menggerakkan daya beli orang-orang yang memang memiliki tabungan tapi belum bergerak, mereka masih wait and see. Padahal ini semuanya sudah ada. Nah, inilah kebutuhan ini yang coba harus istilahnya dikilik-kilik. Bagaimana supaya daya beli untuk melakukan investasi terhadap sektor properti bisa jalan. Karena tadi seperti dibilang Pak Toto, 174 sektor turunannya itu bisa menggerakkan ekonomi. Itu sih Mbak Ilona dari catatan kita bahwa menengah atas yang punya uang tersimpan ya kalau bisa digerakkan belanja karena kebijakan ini arahnya ke situ. Catatannya tadi kan juga harga di atas 2M ke atas itu nggak begitu laku dibandingkan 2M ke bawah gitu kan. Oke, ini sebagai closing statement Bapak-bapak sekaligus menjawab redaksional tadi. Nanti terakhir dari Pak Anung sebagai gongnya. Tapi saya ke Pak Satyo dan juga Pak Hirwani dulu. Saya ke Pak Satyo dulu. Bagaimana dengan jawaban Anda closing statement di diskusi ini? Ya, menurut saya ini adalah saatnya kita beli rumah karena harga sudah di posisi di bawah, terus bunganya juga murah, DP-nya murah, dan banyak sekali developer-developer itu yang mengeluarkan produk-produk dengan insentif-insentif tambahan. Bisa tambahan bonus seisinya, segala macam. Jadi, it's time untuk anak-anak muda, khususnya milenial, untuk beli rumah saat ini. Oke, dan Mandiri juga bisa memastikan seperti yang tadi dibilang oleh Mbak Titis, jangan sampai karena kondisi ekonomi membaik, tiba-tiba kredit rumah naik gitu, nggak gitu ya Pak? Enggak, karena kita punya produk yang tadi fix 10 tahun, bunganya sama, 8,88 fix 10 tahun. Oke, baik. Kalau Pak Hirwandi bagaimana Pak? Baik Mbak, tujuan BTN memberikan KPR adalah mesejahterakan masyarakat itu sendiri, karena kami berkeyakinan bahwa dari rumahlah semuanya bermula. Jadi dalam hal ini BTN sangat lengkap sekali produknya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, baik yang masyarakat penghasilan rendah dengan kita produk FLPP, dan satu lagi nih dari pemerintah luar biasa menurut saya, adanya KPR BP2BT, yaitu dengan uang muka 40 juta diberikan oleh pemerintah. Ya, kemudian dalam hal ini
kami juga menyampaikan bahwa saatnya sekarang adalah beli rumah, ya, karena apa? Karena banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan. Satu, mengenai DP 0%. Kemudian yang kedua, penurunan suku bunga. Ya, yang ketiga itu adalah bahwa saat ini semua perbankan masuk ke sektor perumahan ini, ya. Dan kemudian yang keempat, ya, kami memberikan lagi kemudahan kepada tadi yang diminta oleh Pak Toto, ya, untuk sektor propertinya, sektor konstruksinya. Jadi dalam ini kami memberikan secara holistik, ya, dari hulu ke hilir untuk bagaimana pembiayaan perumahan ini bisa kami dukung sepenuhnya. Karena saat ini berkeyakinan bahwa inilah yang menggerakkan sektor ekonomi di Indonesia. Terima kasih. Oke, baik. Bagaimana dengan sambutan Ray, Pak Toto? Jadi apa yang disampaikan, terima kasih sekali lagi, bahwa pokok dari semua itu bahwa masyarakat itu membeli rumah yang nilai berapapun, kelas berapapun, dari masyarakat yang berpenghasilan rendah sampai dengan yang mahal, semuanya menganggap bahwa properti itu adalah investasi. Jadi karena semuanya investasi, apa yang dilakukan oleh BI dan OJK, dan mungkin sebentar lagi akan disambut oleh aturan fiskal, institusi lain. Jadi saya belum bisa menyebutkan. Semoga bisa terrealisasi. Semuanya ini akan men-trigger properti, pasti akan naik, dan kita optimis dengan apa yang ada pada hari ini, dan akan dilanjutkan kemudian, dan terobosan-terobosan kebijakan ini akan menggerakkan ekonomi, khususnya ekonomi industri dan ekonomi UMKM. Karena properti juga berkaitan dengan UMKM. Saya harapkan masyarakat dengan harga yang itu bisa merealisasikan untuk berinvestasi. Oke, baik. Saya ke gongnya Pak Anung, singkat saja. Apa yang bisa Anda pastikan bahwa yang tadi permintaan dari kredit properti pasti akan naik dengan segala kebijakan yang sudah disiapkan oleh OJK maupun BI? Ya, Mas Sister, saya kali ini jadi sales agent-nya Roya saja ya. Ya, debitur is time to buy. Jadi kebijakan ini tidak akan datang berulang-ulang, gitu ya. Jadi bank it's time to lend, ya, karena ini nanti bisa membantu memulihkan perekonomian kita, ya. Trickle down efeknya, efek rembetannya itu banyak. Konsumen hidup, ya, tukang bangunan hidup, tukang warung sekitarnya hidup, toko material hidup, semen, jalan dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan dengan trigger yang sedikit ini, mudah-mudahan bisa membawa efek rembetan bagi pemulihan ekonomi kita ke depan. Iya, benar. Kita optimis, itu harapan kita. Kebijakan dikeluarkan adalah untuk membangkitkan sektor usaha, dalam hal ini adalah properti. Semoga semuanya sukses, semuanya senang, apalagi katanya tengah disusun sejumlah aturan lagi untuk membangkitkan sektor properti. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Anung, Pak Satyo, Pak Hirwandi, Pak Toto, dan tentu ada Mbak Titis. Selamat malam. Dengan demikian saudara, saya masih tertarik menutup acara Business Talk malam ini. Sampai jumpa Selasa depan.